Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindis Claudia Depanda dari BKI 5B akan menjelaskan 3 metode psikoterapi barat. Metode yang pertama yaitu metode psikoanalisis, metode yang kedua metode Gestalt, dan metode yang ketiga metode rasional emotif. Baiklah, untuk metode yang pertama saya akan menjelaskan metode psikoanalisis. Metode psikoanalisis sendiri tokohnya adalah Sigmund Freud. Pandangan manusia dalam metode psikoanalisis sendiri yaitu manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi tak sadar, kebutuhan dan dorongan biologis, dan naluriah oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama dari kehidupan. Manusia dipandang sebagai sistem energi. Tujuan dari terapi psikoanalisis ini sendiri, yang pertama, membentuk kembali struktur karakter individu dengan jalan membuat kesadaran yang tak disadari dalam diri klien. Yang kedua, fokus pada upaya mengalami kembali masa anak-anak. Dan yang ketiga, mengungkapkan konflik yang dianggap mendasari munculnya kekuatan yang ekstrim dan reaksi menghindar yang terjadi menjadi karakteristik gangguan ini. Hubungan klien dengan terapis dalam metode psikoanalisis ini sendiri, yang pertama hubungan konseptual dalam proses transferensi yang menjadi inti terapi psikoanalisis. Yang kedua, transferensi. Transferensi sendiri terjadi pada saat klien membangkitkan kembali konflik masa dininya yang menyangkut cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan, dan dendamnya. Dan yang ketiga, jika analisis mengembangkan pandangan yang tidak selaras, yang berasal dari konflik-konflik sendiri, maka akan terjadi kontratransferensi. Teknik terapi yang digunakan dalam metode psikoanalisis sendiri, yang pertama, teknik asosiasi bebas. Dalam asosiasi bebas, klien dipersilahkan mengemukakan apa saja yang terlintas dalam isi jiwanya. Tidak peduli apakah itu remeh, memalukan, tidak logis, maupun kabur. Teknik yang kedua yaitu analisis mimpi. Ketika seseorang tidur, kontrol kesadaran terhadap ketidaksadaran menjadi lemah, sehingga ketidaksadaran berusaha muncul ke permukaan dalam bentuk mimpi. Dan yang ketiga, interpretasi. Dalam interpretasi sendiri, terapis mengenalkan kepada klien makna yang tidak disadari dari pikiran, perasaan, dan keinginannya. Dan teknik yang terakhir yaitu analisis resistensi. Resistensi sendiri adalah mekanisme pertahanan dari klien untuk tidak mengungkapkan topik tertentu karena alasan tertentu pula. Dan teknik yang kelima adalah transferensi. Transferensi sendiri adalah mengungkapkan isi ketidaksadaran yang tersimpan sejak masa kanak-kanak dengan memakai terapis sebagai medianya. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik pengulangan. Pengulangan sendiri itu tindakan menginterpretasi dan mengidentifikasi masalah klien, mengulang resistensi dan transferensi pada seluruh aspek pengalaman kejiwaan. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai terapis menemukan akar permasalahan yang menyebabkan klien mengalami gangguan. Selanjutnya, metode terapi Gestalt. Metode terapi Gestalt sendiri tokohnya adalah Frederick Fals. Pandangan
terhadap manusia dalam metode terapi Gestalt memandang bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Tujuan dari terapi Gestalt sendiri, yang pertama, membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas. Yang kedua, membantu klien menuju pencapaiannya integritas kepribadian. Dan yang tiga, mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke pengatur diri sendiri. Hubungan klien dan terapi dalam metode Gestalt sendiri yaitu terapi eksistensial. Hubungan orang per orang pelaku terapi dengan kliennya. Pelaku terapi bertanggung jawab atas kualitas keberadaannya, atas pengetahuan tentang dirinya dan klien, dan keterbukaan dalam mengingatkan klien. Untuk teknik terapi Gestalt sendiri, yang pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. Yang kedua, teknik pembalikan. Teknik pembalikan adalah bahwa klien terjun ke dalam suatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian-bagian dirinya yang telah ditekankan atau diingkarinya. Dan yang ketiga, teknik bermain proyeksi, yaitu memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Teknik yang terakhir, tetap dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan pada saat klien menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan yang ia sangat ingin menghindarinya. Selanjutnya, metode terapi rasional emotif. Tokoh dari metode ini sendiri yaitu Albert Ellis. Dalam metode rasional emotif dan pandangannya terhadap manusia, menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tak terhingga bagi aktualitas potensi-potensi dirinya yang bisa mengubah ketentuan pribadi dan masyarakat. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesakkan pemenuhan keinginan-keinginan, tuntutan, hasrat, dan kebutuhan dalam hidupnya. Tujuan dari terapi rasional emotif sendiri, yang pertama, memperbaiki dan mengubah segala perilaku yang irasional dan tidak logis, menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. Tujuan yang kedua, menghilangkan gangguan emosional yang rusak. Hubungan klien dan terapi dalam metode terapi rasional emotif itu adalah hubungan pribadi antara terapis dan klien tidak esensial. Klien memperoleh pemahaman atas masalah dirinya, kemudian harus secara aktif menjalankan perubahan tingkah laku yang menyalahkan diri. Untuk mengalahkan dirinya sendiri, terapis harus lebih bisa membantu klien. Teknik terapi dari metode terapis rasional emotif sendiri, yang pertama, teknik asertif adiktif. Teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Teknik yang kedua yaitu bermain peran. Teknik ini digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekankan, seperti perasaan negatif, melalui suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Untuk teknik yang terakhir yaitu teknik imitasi. Teknik ini untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif. Itulah penjelasan saya 3 metode terapis barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.